Halo semuanya, kali ini kuliah kerja nyata edisi Balik Kampung akan menyajikan konten literasi. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih tentang huruf kapital? Menurut KBBI, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus yang biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Kita belajar bersama ya. Pertama, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Contohnya, hari ini aku makan nasi dengan sayur dan ayam goreng. Nah, pada awal kalimat huruf H dari kata hari menggunakan huruf kapital. Kedua, untuk nama orang dan julukan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama orang. Contohnya, Ki Hajar Dewantara. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama julukan untuk seseorang. Contohnya, Bapak Proklamator. Ketiga, pada petikan langsung. Contohnya, apakah hari ini akan hujan? Tanya adikku. Dari kata apakah, huruf A menggunakan huruf kapital. Yang keempat, untuk nama agama. Huruf kapital perlu digunakan untuk menulis nama agama, kitab suci, Tuhan, dan sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, setiap hari siswa beragama Islam membaca Al-Quran, sementara siswa Kristen membaca Alkitab. Nah, pada kata Islam, Al-Quran, Kristen, serta Alkitab menggunakan awalan huruf kapital. Yang kelima, penggunaan huruf kapital untuk gelar. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang perlu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Raden Ajeng Kartini. Pada gelar Raden Ajeng, awalan dari kalimat ini menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai nama sapaan. Yang keenam, penggunaan huruf kapital untuk jabatan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Presiden Soekarno. Pada kata presiden, penggunaan huruf P menggunakan huruf kapital yang diikuti dengan nama seseorang. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital untuk nama bangsa. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Sasak. Pada kata Indonesia dan Sasak, penggunaan awalan kata ini menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, penggunaan huruf kapital digunakan untuk nama, tahun, bulan, dan hari. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Perhatikan contoh berikut ini. Menurut perkiraan, Candi Borobudur sudah dibangun sejak tahun 800 Masehi. 9. Penggunaan huruf kapital untuk peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama peristiwa sejarah. Perhatikan contoh berikut ini. Perang Dunia I dan Bandung Lautan Api. Pada awal kata peristiwa sejarah menggunakan huruf kapital. 10. Penggunaan huruf kapital untuk nama geografi. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama geografi atau nama tempat. Contohnya,
Provinsi Yogyakarta. 11. Penggunaan huruf kapital untuk nama negara, lembaga, dan dokumen. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas dari, ke, di, dan, yang, untuk. Berikut ini adalah contohnya. Republik Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, Undang-Undang Dasar. 12. Penggunaan huruf kapital untuk judul. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan judul buku, karangan, artikel, majalah, kecuali kata tugas yang tidak ada di awal kalimat. Contohnya, aku menulis cerita berjudul Liburan ke Kampung Halaman. Aku baru saja membaca buku berjudul Laskar Pelangi. 13. Penggunaan huruf kapital untuk singkatan nama gelar. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, sarjana sastra dan saudara. 14. Huruf kapital untuk sapaan kekerabatan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata petunjuk hubungan kekerabatan, yaitu bapak, ibu, kakak, adik, paman dan bibi, serta kata atau ungkapan yang digunakan untuk menyapa. Contohnya, pagi tadi Pak Lurah datang ke rumah. Huruf kapital tidak perlu digunakan untuk istilah kekerabatan yang bukan kata sapaan. Contohnya, sepupuku memiliki seorang adik yang sangat manis. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata ganti Anda. Contohnya, apakah ini kali pertama Anda datang ke sini? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.